Perkenalkan, nama saya Rudio Bagus Pratama. Di sini saya akan menyampaikan analisis dan refleksi tentang asesmen pembelajaran di ruang kelas sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah pemahaman peserta didik dan pengajarannya. Pertanyaan yang pertama, 1A, pendapat mengenai asesmen yang diterapkan. Asesmen yang diterapkan adalah asesmen project-based learning pada materi Veda Statis tentang pembuatan kapal selam sederhana dari botol bekas. Pelaksanaannya dimulai dengan diskusi dengan guru pamong, analisis karakteristik peserta didik, yaitu kelas 11D SMA fase F, dan memperhatikan aspek perkembangan kognitif, lingkungan budaya, dan kemampuan siswa. Kesesuaian dengan peserta didik, kelas 11D fase F mampu berpikir abstrak dan imajinatif. Proyeknya relevan untuk melatih kemampuan numerasi dan berpikir ilmiah, seperti kegiatan mengukur, kemudian mengkira-kira, dan mendesain. Lalu, karakteristik suka bekerja dalam kelompok. Pelaksanaan kegiatannya, peserta didik membuat kapal selam sederhana sebagai aplikasi hukum Archimedes. Kemudian, mereka bekerja dalam kelompok untuk memecahkan suatu kasus atau permasalahan. Lalu, mereka akan menerapkan dan mengambil video. Lalu kemudian akan dipresentasikan menggunakan aplikasi digital seperti Canva dan editor video. Presentasi hasil akhir akan dilakukan di depan kelompok lainnya. Dari kegiatan di sini, mereka dapat mengembangkan kreativitas dan literasi digital, kemudian memberikan ruang berekspresi ide sesuai pengalaman dan budaya, melatih keterampilan komunikasi melalui presentasi, lalu membentuk karakter yang kolaboratif, tanggung jawab, dan peka terhadap kontribusi tim. Umpan balik di sini dilihat dari asesmen antar kelompok yang mendorong peserta didik untuk memberikan pendapat berbasis teori. Guru memberikan tindakan apabila ada laporan kontribusi tim yang kurang baik. Lalu mengembangkan kemampuan berpikir kritis melalui LKPD berbasis hukum Archimedes. Peserta didik terlatih untuk berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Lalu proyek memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan aplikatif sesuai kehidupan sehari-hari. Kemudian pertanyaan 1B, bagaimana memberi ruang umpan balik bagi peserta didik? Yang pertama, ruang umpan balik dilihat dari sesi presentasi proyek melalui PowerPoint dan video. Kemudian, peserta didik menjelaskan karya mereka di depan kelas sebagai bentuk presentasi. Yang kedua, penilaian antar kelompok. Kelompok lain bisa memberikan skor berdasarkan aspek yang dinilai. Penilaian ini juga melatih tanggung jawab siswa dalam merespon pembelajaran. Yang ketiga, penilaian proses selama pembelajaran. Ada perkembangan proyek, kemudian ada penilaian kontribusi antar anggota kelompok, dan juga ada penilaian kendala terkait kendala yang dihadapi selama proyek berlangsung. Lalu guru memberikan formulir refleksi di akhir pembelajaran, seperti ada penilaian evaluasi kesulitan, kelebihan, dan kekurangan selama proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, 2A, kebutuhan peserta didik akan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Di sini dilihat dari bagaimana pemenuhan kebutuhan dari sisi psikologis. Adanya interaksi positif antara guru dan siswa dengan menjaga hubungan baik antara guru dan siswa melalui perhatian khusus. Kemudian memperhatikan kesiapan belajar dengan cara paling sederhana. Guru memastikan siswa siap belajar melalui kegiatan senyum salam dan sapa ketika siswa hadir di sekolah. Lalu adanya pemenuhan konseling. Guru BK memfasilitasi setiap peserta didik untuk
berdiskusi terkait kendala pribadi selama belajar di sekolah. Lalu adanya komunikasi dengan orang tua melalui laporan perkembangan siswa yang dibagikan melalui WhatsApp untuk menjaga komunikasi antar guru dan wali murid. Kemudian, ada pemenuhan terkait kenyamanan dan rasa aman dari fasilitas. Tersedianya fasilitas yang memadai seperti ruang kelas, laboratorium, lapangan, ruang guru, ruang UKS, kantin, dan ruang kerja tata usaha. Lalu setiap warga sekolah, baik pegawai maupun siswa, selalu memperhatikan kebersihan. Sekolah rutin dibersihkan setiap hari Jumat, apabila dari pegawai sendiri juga setiap hari, termasuk dari kebersihan sanitasi, yaitu kamar mandi, kamar mandi siswa, dan ruang guru. Lalu suasana kelas diperhatikan juga terkait tata letak, keadaan fasilitas meja dan kursi, kemudian terkait kelengkapan untuk memenuhi kenyamanan seperti adanya pendingin ruangan sehingga pembelajaran bisa berlangsung secara optimal. Kemudian pertanyaan yang kedua, 2B, cara guru menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman ketika proses pembelajaran berlangsung serta membentuk karakter disiplin positif. Yang pertama, pemenuhan lingkungan belajar aman dan nyaman. Guru membangun hubungan baik dengan peserta didik melalui kegiatan pembukaan sapaan, membangun suasana ramah dan suasana yang berempati. Lalu variasi kegiatan pembelajaran yang banyak seperti proyek dan juga permainan untuk menciptakan suasana belajar yang aktif dan kolaboratif. Lalu apabila ada konflik kecil, diselesaikan dengan cara bijaksana dan adil melalui komunikasi yang asertif. Yang kedua, penerapan disiplin positif. Guru menegakkan aturan kelas yang disusun bersama antara peserta didik untuk meningkatkan tanggung jawab dan sikap konsisten. Seperti contohnya adanya larangan penggunaan gawai di kelas dan memberikan konsekuensi seperti pengurangan nilai sikap atau mungkin adanya penyitaan sementara dari gawai yang digunakan. Lalu guru memberikan penghargaan seperti pujian ataupun poin tambahan dari sisi sikap bagi peserta didik yang bisa menerapkan sikap baik seperti disiplin dan menjaga suasana kelas yang kondusif. Yang ketiga, adanya konsistensi guru untuk menjadi panutan. Seperti guru menunjukkan sikap disiplin dan konsisten dalam menjalankan tugas, guru tidak boleh terlambat hadir di sekolah. Kemudian guru memberikan masukan terkait nilai dan sikap peserta didik sehingga peserta didik memahami konsekuensi dari tindakan yang mereka lakukan, seperti adanya penambahan dan pengurangan nilai yang berdampak pada nilai akhir di rapot mereka.